Halo semuanya, salam sejahtera, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada LMS, penugasan ini merupakan subbagian dari 1.1 A8 dengan koneksi antar materi. Sebelum saya membahas lebih jauh, perkenalkan diri saya adalah Faustinus Advent Kristanto. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 212 Jakarta. Saya merupakan guru matematika di SMP Negeri 212 Jakarta dan mengajar di kelas 7 dan di kelas 9. Ada 3 buah pertanyaan yang ada di dalam koneksi antar materi ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menjawab pertanyaan yang pertama, sebelumnya saya ingin memaparkan tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang pertama, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan. Kemudian pengajaran juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak, yang keduanya dapat memberikan manfaat baik secara lahir maupun batin. Kemudian yang ketiga mengenai pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut sebagai manusia dan sebagai masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pendidikan itu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Menjawab pertanyaan yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah saya hanya mengajar konsep matematika itu sendiri. Saya langsung memberikan rumus, memberikan pemahaman tentang konsep dan alur bagaimana menyelesaikan sebuah soal melalui aktivitas latihan, pemberian materi, kuis, tes, dan ulangan saja. Oleh sebab itu, saya menganggap bahwa jika nilai sudah ada dalam KKM atau sudah mencapai KKM, maka cara mengajar saya berhasil. Anggapan saya waktu itu. Kemudian saya lebih fokus ke nilai siswa yang harus bagus dan tuntas, serta fokus membuat ranking siswa setelah penilaian. Saya selalu meranking mana siswa yang 10 besar baik dalam ulangan di dalam suatu bab atau mana siswa yang sudah tuntas dalam satu pokok bahasan. Kemudian selain itu, saya juga menganggap murid itu sebagai objek pembelajaran dan saya sebagai gurunya adalah pusat pembelajaran, di mana saya mengajar hanya menggunakan metode ceramah, menggunakan timer agar siswa bisa bekerja dan mengerjakan soal dengan cepat. Oleh sebab itu, saya menganggap bahwa pembelajaran saya saat itu sangat-sangatlah monoton. Selain itu, saya tidak memperhatikan murid apakah mereka benar-benar sudah paham atau belum. Saya hanya mengecek murid-murid secara keseluruhan, namun hanya di bagian depan, baris depan saja yang memperhatikan. Kemudian, saya lebih sering meminta siswa menghafal rumus matematika dan bentuk soal tesnya masih pemahaman konsep. Saya masih belum maksimal dalam menggunakan soal High Order Thinking Skill atau HOTS. Kemudian saya sering merasa gagal dan mengeluh jika mayoritas siswa belum mencapai KKM. Kemudian datanglah CGP ini, datanglah pendidikan guru penggerak yang mengharuskan saya untuk mempelajari modul demi modul, materi demi materi. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah ternyata setelah mempelajari modul 1.1 dan berbagi pengalaman bersama fasilitator,
pengajar praktik dan rekan-rekan calon guru penggerak, saya merasa pembelajaran saya selama ini masih belum optimal dan kurang tepat. Kami saling sharing, saling berbagi pengalaman di sana. Ternyata pembelajaran kami masih sangat-sangat jauh dari kata sempurna. Ternyata pembelajaran kami belum sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari hal yang sangat luar biasa, bahwa siswa itu seharusnya menjadi subjek pembelajaran, di mana siswa itu merupakan pusat orientasi, di mana mereka harus aktif, di mana mereka harus menggali informasi mereka sendiri. Sedangkan saya guru, saya hanyalah bertugas sebagai fasilitator mereka dalam pembelajaran. Saya berkeliling di kelas, saya memantau setiap kerja kelompok, saya memantau penugasan mereka satu demi satu. Selain itu, pembelajaran matematika seharusnya secara menyeluruh dan tidak hanya konsep serta rumus biasa, latihan soal dan tes semata yang diberikan kepada siswa. Guru harus tahu dan mendalami karakteristik siswa karena setiap siswa memiliki kemampuan dan kecepatan yang berbeda-beda. Selain itu, mendidik siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu sangatlah penting karena kondisi teknologi selalu berkembang sangat-sangat cepat. Kemudian guru mengajar dengan hati dan pelayanan yang tulus ikhlas. Ketika siswa yang ada yang tidak bisa atau belum mengerti, hendaknya kita menjadi guru harus selalu mendekati siswa dan membantu mereka agar bisa lebih maksimal. Yang dapat saya terapkan agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah saya membuat dan menyiapkan pembelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan abad 21 dengan pemanfaatan TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Kemudian saya akan merancang pembelajaran berbasis masalah dengan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Selain itu, pembelajaran tidak boleh menuntut, namun pembelajaran itu harus menuntun. Saya akan membuat siswa menjadi bersemangat mengerjakan matematika. Tidak hanya tuntutan nilai mereka harus di atas KKM, namun saya harus menuntun agar mereka mampu dan memiliki minat di bidang matematika. Kemudian saya harus mengenal karakter dan memahami latar belakang kehidupan siswa karena setiap siswa itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ketika kita tahu latar belakang karakteristiknya, maka kita dengan mudah masuk ke dalam dunia mereka dan semoga mereka bisa mengerti pembelajaran demi pembelajaran dengan baik dan maksimal. Demikian hasil dari paparan saya mengenai koneksi antar materi, semoga bermanfaat. Terima kasih.